Kampung Wisata Deberan. Welcome in Weekly Talk. I am Elvina Rahma, your host today. Teman-teman, Weekly Talk hari ini kita berbicara mengenai childhood atau masa waktu kita kanak-kanak. Dulu Elvina waktu masih anak-anak itu mainnya di sawah atau di sungai. Kenapa? Karena sungainya masih bersih. But I have to say it is so sad karena 10 hingga 15 tahun ke belakang itu kan sungainya masih bersih. 10 hingga 15 tahun ke depan saat ini sungai-sungai sudah banyak yang tercemar. Nah, ada banyak orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah tamu saya kali ini. Panggilan akrabnya adalah Matt Berlin. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan dan juga budayawan. Semasa kecil sama seperti saya ternyata juga mainnya di sungai. Masyarakat kerap menyebutnya sebagai seorang yang inspiratif. Banyak sekali ide-ide yang luar biasa datang darinya. Salah satu komunitas yang dibangun bersama dengan teman-temannya adalah komunitas Sabers Pungli. Saya harus baca ya, sapu bersih sampah nyemplung kali. Seperti apa? Welcome. Let's give applause for Pak Matt Berlin. Iya. Luar biasa. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, selamat datang di Kampung Wisata Deberan. Kita bersama-sama, ini adalah sebuah ruang terbuka kepada teman-teman semua juga penggiat lingkungan. Salam kita mengalir luar biasa adalah sebuah salam kebersamaan Sabers Pungli yang kita bangun di kota ini, kota tercinta yang mana punya ruang seperti tadi disampaikan. Kenapa kok terjadi dikatakan penggiat lingkungan dan yang lainnya? Memang ada sebuah masa kanak-kanak yang hilang. Ada masa kenangan yang memang masih melekat menjadi sebuah memori yang tidak pernah bisa terhapuskan. Bahwa sungai-sungai di Kota Batu yang begitu jernih menjadi sebuah tempat tematik. Sungai adalah ruang peradaban bagi kita, di mana masyarakat bisa berinteraksi, masyarakat bisa bersaling sapa, tegur sapa. Itu ada di sungai. Pagi di mana ada tempat mandi bersama, masyarakat mencuci, melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas rumah, siangnya juga, sorenya juga. Ini sebuah kenangan-kenangan yang indah. Jadi depan ini juga ada air yang begitu mengalir, yang sangat jernih, ya, di sebuah tengah kota. Jadi kita berharap bahwa sungai itu akan kembali menjadi jernih dan menjadi pusat peradaban bagi generasi ke depan. Tapi sayangnya Pak Matt Berlin, tidak semua sungainya bersih, tidak semua sungainya mengalir dengan indah. Banyak sungai-sungai yang tercemar. Salah satunya ya di Kota Batu, kemudian ada sungai-sungai yang tercemar oleh sampah. Padahal wisatanya juga maju betul, Pak. Di Kota Batu ada rafting di sana sini, tapi sungainya ada yang tercemar. Menurut Pak Matt Berlin seperti apa itu? Ya, inilah sebuah dinamika perkembangan bahwa ternyata berkembangnya sebuah kota juga memang harus diikuti juga penataan ekosistem yang ada di kota itu. Salah satunya bagaimana ekosistem yang memang terpadu yang bisa menjadikan sebuah ikon. Hari ini memang di kota-kota besar dan salah satunya adalah hulu sungai Berantas Kota Batu ini adalah mengaliri 14 kota kabupaten. Betul. Yang mana airnya digunakan sebagai fasilitas-fasilitas vital masyarakat di Jawa Timur, sungai terpanjang nomor 2 di Jawa. Nah, hari ini terjadi begitu pencemaran yang sangat parah. Nah, salah satunya kalau di Kota Batu sebagai hulu sungai Berantas ini adalah bagaimana perlakuan sungainya. Sungai di Kota Batu masih tetap yaitu Berantas dengan elevasi yang cukup. Ini adalah penampung dari delta-delta anak-anak sungai Berantas. Yang mana disinilah beban-beban material kotoran dan beban-beban material sampah inilah masuk ke dalam sungai Berantas. Belum lagi kerusakan alam, terjadinya pendangkalan sedimentasi yang disebabkan oleh erosi, disebabkan oleh kerusakan dan sepadan-sepadan sungai yang memang dimanfaatkan menjadi ruang-ruang individu. Nah ini, disinilah sebetulnya memang sepadan-sepadan sungai ini sebagai ruang hijau itu harus dikembalikan lagi agar nanti satu kita punya udara yang sangat bersih. Kita juga bisa punya air yang bersih. Hari ini semua bergerak menanam pohon, memelihara, tapi bagaimana merawatnya? Ini juga gitu satu sebuah tantangan. Dan sungai hari ini itu perlu kita jaga. Sungai bukan di depan, di belakang rumah. Jadi akhirnya sungai ini sebagai
tempat buang sampah. Iya, sebagai pembuangan aktivitas rumah tangga, baik untuk ODF-nya, untuk pembuangan kotoran limbah rumah tangga, baik limbah domestik ataupun limbah industri. Sungai itu layaknya di depan rumah. Bagaimana bisa tematik, di situ ada endemik yang ada, flora fauna yang ada di sepadan sungai ini bisa terjaga. Mustahil memang kalau memang tidak diimbangi dengan sebuah kesadaran terlibat masyarakat. Kami gerakan ini adalah sebatas pemantik. Ibaratnya memantik, mengajak masyarakat, ayo kita punya ruang terbuka yang sangat indah. Batu ini sampai disebut sebagai The Clean Little Swiss. Berarti gitu. Kenapa? Bahwa Batu ini adalah sebuah kota yang memang menjadi kota bagi para migran ataupun bagi para pendatang-pendatang. Mulai zaman kerajaan dulu sampai sekarang Batu ini adalah tempat-tempat itu. Jadi bagaimana orang bisa hidup di Batu, merasakan suasana Batu, udara Batu, sampai disebut adalah kota Swiss terkecil yang punya panorama dan udara, khususnya udara. Batu ini kota udara yang sangat sejuk. Itu dulunya dengan tanaman-tanaman endemik, tanaman-tanaman spesies yang ditanam di sini punya karakter sendiri. Hari ini hilang. Hari ini hilang. Pak Ahmad Berlin sebagai seseorang yang lahir di Batu, orang asli Batu. Dulunya sebegitu cantiknya, Pak. Sekarang sudahkah berbeda, Pak? Ya sangat ya. Sangat. Sangat. Dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang ada, jadi ruang-ruang terbuka hijau, ini ruang-ruang lahan-lahan untuk tangkapan air dan yang lainnya juga sepadan jalan, kanan kiri jalan, ini sudah tidak ada pohon-pohon tematik. Dulu sepanjang Panglima Sudirman itu ada akasia pripilia, yang pohon burung geladik, burung itu tiap pagi itu sudah terdengar kicaunya dengan segarnya udara. Orang-orang para pekerja sebelum berangkat bisa minum kopi, minum teh di depan rumah dengan suasana yang sangat segar. Sekarang suara burung itu digantikan, Pak, oleh klakson-klakson mobil. Inilah perkembangan dari negara ketiga, bahwa kita memang di dalam sebuah perkembangan negara bahwa lebih konsumtif daripada kita menjaga kesehatan kita. Itu. Dan itulah kenapa Pak Ahmad Berlin hadir di sini sebagai aktivis lingkungan. Pak, kita track back sebentar ke belakang. Kenapa kemudian Bapak tertarik atau sebagai mungkin panggilan alam begitu ya untuk kembali merawat alam? Jadi kami bergerak. Jadi merawat alam itu bukan sebuah panggilan ya. Keharusan. Bukan, ya sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Kami hidup di sepadan kampung yang memang kanan kirinya ada yang dulu disebut tegalan, ada ladang, ada sawah, ada sungai. Nah, bagaimana kehidupan aktivitas saya masih kecil, bagaimana bermain di sungai dengan nama-nama sungai yang bagus, dengan tempat-tempat airnya yang begitu jernih. Begitu kita melihat hari ini, secara otomatis panggilan jiwa kita tidak dalam sebuah social event ya. Jadi kita tidak social event kalau ada event-event tertentu berbicara kepada lingkungan, kita bergerak bersama-sama, bukan itu. Jadi kami mengawalinya di masih muda, itu dengan teman-teman, bagaimana di sabuk gunung sepanjang Gunung Panderman, Gunung Rajakwesi, Gunung Bale, Gunung Banyak, Gunung Anjasmoro. Lah, ini kita menanam. Dengan dulu itu sholawat menanam dengan komunitas Merah Putih. Kita banyak inspirator senior-senior kami seperti Gus Udin dulu mengadakan Pandermania, bagaimana Gunung Panderman kita menanam endemik. Ini sebagai pesan-pesan ekologi sebetulnya. Itu di tahun 90-an. Jadi gerakan ini adalah embrio dari sebetulnya pemantik dari gerakan-gerakan sebelumnya. Kami juga punya gerakan Nyadran Resik Kalen. Apa itu, Pak? Nyadran Resik Kalen itu kita mengkonservasi atau sambang sumber. Bagaimana banyak mata air yang ada di Kota Batu ini kita hadiri, kita sambangi. Itu dengan apa? Dengan mengajak para tokoh-tokoh spiritual lokal. Tokoh-tokoh lokal kita ajak. Apa sih kebiasaan masyarakat di sini? Dulunya mata air ini bagaimana? Ada pesan-pesan budaya, pesan-pesan ekologi yang menjadi sebuah pamali ataupun sebuah aturan yang masyarakat ini takut dulunya gitu. Oh, ada di bulan-bulan tertentu kita melakukan doa bersama. Ini bukan dalam posisi kita memuja tempat itu, tapi kita mengingatkan kepada
para pelaku pengguna pemanfaat itu bahwa tempat ini juga perlu dirawat. Oke. Iya itu. Pak Ahmad Darlin, begitu cintanya dengan lingkungan masa kecil Anda, didikan orang tua seperti apa sih Pak? Apa memang dari orang tua memang disuruh untuk cinta lingkungan? Tidak ya. Jadi orang tua saya dulu adalah seorang pekerja keras semuanya. Jadi bagaimana anaknya diajak disiplin. Jadi saya kalau pulang sekolah itu kadang-kadang telat gitu ya. Sudah di depan pintu itu sudah ada cambuk ya. Jadi gitu, pulang mancing di sungai gitu sudah, kalau nggak ngaji di tengah asar gini nggak berangkat ngaji sudah dibawakan bambu rotan itu untuk dipukulkan. Jadi biasa. Sebegitu kerasnya. Ya memang anak-anak dulu itu dikatakan bukan nakal ya, bukan nakal yang betik ya. Jadi gitu pulang sekolah ke sungai mancing ikan, bawa ikan, tidak dibanggakan oleh orang tua, tambah dipukuli. Lah gitu, karena orang tua ada ketakutan, dulunya itu konservasi itu sangat kuat, pesan-pesan lingkungan itu, kalau ke sungai ini, di sini ada ini, jadi ketakutan jangan sampai anak-anaknya nanti membawa sebuah permasalahan atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua. Tapi kita sendiri dalam posisi itu lah, namanya anak muda, anak-anak itu ya dicoba aja, ada namanya berantas 1, berantas 2 dulunya gitu, mandinya kalau di Ngaglik ada Belik Kitri, Belik Tanjung, terus kita ke Berantas, atau mungkin kalau ke Sisir ini ada Torong Belok, kita ke sana, ke Gedang Kluduk di Temas. Jadi sepanjang di Batu ini ya kita dulu memang ya itu tempat bermain kita. Jadi tidak ada kendaraan, jalan kaki itu kalau ke Sumber Darmi itu lewat Agro, itu masih banyak ayam-ayam hutan yang berseliweran. Nah sekarang ini kan udah gak ada ya Pak? Oh tidak, orang-orang bermain di situ dan sepeda berseliweran, orang-orang nongkrong bersama itu. Nah ini sudah tidak ada ruang-ruang yang memang kita merasakan sesuatu tantangan walaupun. Pak, nasihat yang paling Bapak ingat dari orang tua apa sih Pak? Ya, nasihat yang pertama adalah bahwa di saat kamu hidup dimanapun, jadikanlah diri kamu ini bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang satu, bahwa ada pesan yang diterjemahkan, kamu harus berilmu. Orang yang ingin menguasai dunia adalah orang bodoh. Tapi orang yang berilmu, orang yang mampu menggenggam dunia. Dengan apa? Dengan ilmu kita bisa kemanapun dengan itu. Nah akhirnya kemanapun inilah kita keliling desa, kemanapun akhirnya kita tahu aturan desa, menghargai para sesepuh desa, tetua desa, menanyakan perilaku-perilaku kebudayaan di desa itu. Jadi kamu bukan seorang budayawan, tapi saya penggiat kebudayaan. Penggiat kebudayaan. Iya, penggiat. Itu masih banyak teman-teman senior kita yang memang seorang budayawan, punya literasi kuat. Nah tapi kami ini orang-orang yang ngelutus. Apa itu Pak? Yang ngelutus ini selalu datang kepada para sesepuh, bini sepuh. Jadi kami tidak hanya bercerita di buku terus gini, karena apa yang saya lakukan adalah perjalanan hidup saya. Jadi di masa muda sampai hari ini itu adalah perjalanan hidup saya. Itu. Jadi cinta lingkungan sangat. Karena apa? Saya dianugerahi di kota yang ini. Siapa yang sekarang boleh ditanya? Orang-orang yang datang ke Batu, bagaimana? Sampean mau nggak meninggalkan Batu, tidak hidup di Batu? Dia akan merasa keberatan. Betul. Ada sebuah contoh kemarin itu. Ada seorang pedagang, rumahnya di daerah Malang Selatan. Ternyata dia punya rumah 1 petak, 1 Malang Selatan, keluarganya diajak. Dia merasa bersyukur, ini cita-cita saya hidup di Batu. Lalu kenapa orang Batu tidak merawat kota Batunya? Orang aja punya 1 petak, 1 kampung diajak untuk merasa bersyukur hidup di Batu. Nah inilah, ini sebuah, memang gajah di pelupuk mata itu tidak pernah tampak, kuman di seberang lautan itu tampak. Tapi menjaga sebuah alam tidak itu. Nah ini dibutuhkan kesadaran, hati yang tulus dan ikhlas. Semua orang punya beban masalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu? Kalau alamnya sehat, pikirannya akan sehat. Dengan mensana incorpore sano tadi, di dalam jiwa yang sehat akan muncul tubuh yang kuat. Betul, ini. Luar biasa. Jadi orang-orang di luar Batu justru berbondong-bondong ke sini. Ya otomatis sama lihat dalam musim pandemi dan yang lainnya, siapa yang tidak ingin main di Batu? Batu yang dulu hanya 8 jam, sekarang 24 jam kali 2. Loh ya, sama lihat di alun-alun di sana. Siapa itu? Nggak pernah tidur ya Pak? Tidak akan pernah tidur. Yang dulu itu jam 9 malam, jam 8 malam saya datang mau lihat nonton bioskop, itu ada di Batu Titer, ada di Senisono. Itu jam 7 itu jalan sudah, setan saja sudah takut lewat jalan itu. Udah kritik. Ya, sekarang sudah tidak. Sudah sepi. Ya, itu goyanan teman-teman gitu. Ya.
Salah satunya saya, Pak. Saya pindah dari Surabaya ke sini Mei sekali. Beda sekali suasananya, airnya, udaranya, dan itu juga dilakukan dari Pak Mat Berlin ya. Pernah menempuh pendidikan kemaritiman di Surabaya, Pak? Iya. Saya dulu memang dari SMP di Kota Batu, SD SMP, SMA-nya saya ada di Kemaritiman Surabaya sampai melanjutkan pendidikan tingginya. Dan ini salah satu anak gunung yang pengen lihat tahu laut. Bagaimana sih banyak cerita. Dulu itu motivasi saya menjadi seorang maritim awalnya adalah bagaimana di negeri ini adalah negeri kepulauan yang memang punya pasukan maritim yang sangat kuat, pedagang yang sangat kuat. Nah ini saya ingin nyoba melihat bahwa bagaimana sih orang-orang ini mampu bertahan di laut, mampu begini dengan ilmu-ilmu kelautannya. Nah setelah kita paham, saya sadar bahwa memang saya anak gunung, harus kembali ke gunung lagi. Anak gunung harus kembali ke gunung lagi. Setelah selesai pendidikan kemaritiman di Surabaya, Pak, apakah langsung memutuskan oke saya harus pulang atau ada pengalaman yang lain setelah itu, Pak? Saya pengalaman banyak. Jadi setelah lulus, saya masih merantau. Jadi di beberapa pulau dan kota yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah bagaimana membangun sebuah cepat bekerja di kapal. Setelah kerja di kapal menjadi seorang mualim, akhirnya kita berhenti nyoba bekerja di wira swasta. Karena saya satu hal yang memang menjadi sebuah idealis kami sampai usia sekian ini. Apa itu, saya tidak mau bekerja ikut orang. Iya, ini satu. Dan saya mental karyawan itu. Iya. Jadi karena kami dididik bekerja keras. Bagaimana saya dulu mulai kecil dia belajar dagang, belajar gini. Saya tidak mau memang bekerja untuk diatur orang. Saya orangnya memang apa adanya. Jadi daripada nanti berbenturan dengan orang, lebih baik tidak kerja sama sekali. Bagi saya nggak ada masalah. Lebih baik tidak kerja sama sekali daripada ikut orang, Pak. Loh, saya juga mengalami bahwa pekerjaan bagi saya adalah sebuah refreshing ya. Nah inilah bagaimana kita tidak punya teladan hari ini. Orang-orang yang peduli lingkungan, orang-orang yang cinta lingkungan ini sudah tidak muncul. Gerakan peduli lingkungan banyak, betul. Tapi perorangannya siapa? Yang dilihat kober dan pelaut, menang-menang begitu. Ya. Dari gelang ini banyak sekali memori-memori yang ada di alam, Pak. Bisa diceritakan, Pak, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan ini sudah mematahkan tangan saya, jari saya, ini sudah tidak bisa ditekuk. Ini karena ya alhamdulillah ternyata kita berbuat dengan alam, alam juga mengetes. Apakah kamu ini tulus? Artinya mematahkan, Pak, ceritanya? Ya ketarik di sungai, terbanting di sungai, di jalan, di saat gerakan itu. Ya. Terus saya harus minta ganti rugi kepada siapa? Kan gitu. Apa harus bawa proposal ke pemerintah bahwa saya sudah penggiat lingkungan, harus mendapatkan piala dan penghargaan? Bukan itu. Ini panggilan kami. Gitu. Apapun yang kami lakukan adalah spiritual perjalanan kami. Ada penghargaan dan tidak ada penghargaan tidak berpengaruh. Kami sudah dihargai hidup di kota ini dengan merasa nyaman sampai usia sekian. Banyak teman pengen ngerokok, pengen ngopi dimanapun, nyoba di kota manapun kita harus bermodal. Di sini masuk dapurnya teman sudah disiapkan kopi, lalu kita tidak bersyukur kemana? Nah itu, kita sudah mensyukuri dengan masa muda kita banyak teman gini-gini, gitu. Ya, inilah sebuah ungkapan tahadus binikmah saya, bahwa saya diberikan nikmat, saya ceritakan ini kenikmatan saya di saat saya muda sampai hari ini. Kalau masalah rezeki dan yang lainnya saya nggak pernah peduli, gitu. Tiap hari saya lihat istri saya masih menanak nasi dan anak-anak saya bisa makan.
Nah ini. Yang penting adalah itu. Iya. Tak banyak seperti Pak Mat Berlin yang tidak haus akan pujian, tidak haus akan penghargaan. Yang penting kebermanfaatan kepada lingkungan, begitu ya Pak. Ya, jadi itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Mungkin teman saya melihat saya itu jelek. Saya ibarat padi. Sejelek-jeleknya padi masih ada butir yang baik. Sebaik-baiknya padi masih ada butir yang jelek. Nah, saya melihat teman itu sama saja. Kamu apa, kamu siapa, bagi saya nggak ada masalah. Kamu baik dengan saya hormati. Kamu hormat saya hargai. Kamu tidak baik ya saya diam, saya tinggal pergi. Gitu. Berteman dengan siapa saja. Sungguh sederhana sekali sebenarnya Pak Mat Berlin ini ya. Sebetulnya hidup itu kan. Yang menjadi tidak sederhana itu gara-gara beban kita. Ekspektasi terlalu tinggi, Pak. Jadi ada orang-orang ini seperti ada tempat kayak gini ini. Ini yang kita lakukan ini kebutuhan apa keinginan? Kalau nuruti keinginan ibaratnya ya Gunung Panderman kita jual. Tapi kalau kebutuhan ya kita sesuai dengan kemampuan kita lakukan. Itu loh. Ya. Pak, terlalu idealisme, ungkapan-ungkapan yang kemudian kenapa sih terlalu idealis menyanyiakan kesempatan? Jadilah sedikit oportunis. Gimana Pak? Bagi saya idealis itu adalah sunatullah. Manusia itu punya jati diri karena idealis. Manusia punya jati diri itu karena idealis. Orang lain bolehlah mencemooh, orang lain boleh melihatnya. Tapi kalau kita sudah punya jati diri, karakter, building kita, ya orang sudah melihat biasa, ikut jenis ngono iki. Nah itu. Nah, tapi kalau gitu, woi kalau kudu loncat melayu rono, melayu rene, melayu rono, melayu rene. Lah, itu yang menjadi beban siapa? Anak-anak kita nanti. Anak kita punya prestasi apapun, ojo dulinan ambek anak iku bapak ibu tukang heroi, bapak itu tukang gini loh. Anak yang tidak tahu hal-hal yang baik, akhirnya keburukan orang tua yang disampaikan. Betul. Nah, kenapa kita harus tidak apa adanya? Nah, kita punya ini. Kalau memang kamu pengen jadi orang harus hemat. Kalau kamu memang pengen sesuatu, kamu juga harus bisa hati-hati. Loh, pernah nggak pesan-pesan hari ini? Itu yang memang saya lakukan kepada anak saya. Kamu mau kemana? Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Kehidupan kamu tidak hari ini saja, masa depan. Orang tuamu tidak hanya sekarang saja. Mungkin besok sudah meninggal atau apa. Tapi kepada apa yang memang menjadi kebanggaan kamu terhadap orang tua kamu? Orang tua kamu bukan seorang pahlawan, bukan seorang pejabat besar. Tapi orang tua kamu punya harga diri. Itu yang penting. Dan nasihat itu yang selalu Bapak ulang-ulang kita kepada titipkan ke anak itu kan. Hari ini banyak kan. Begitu dilepas anak ini merasa kayaknya dengan alam saja tidak akan ramah, apalagi dengan orang tuanya. Betul. Nah inilah saya mengajak generasi muda kembali lagi itu sebagai agen perubahan terhadap lingkungan. Jadi bagaimana generasi muda ini? Ayo cintai alam. Kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, dengan apa? Dengan kita melihat sekecil apapun. Sampah kita pungut gini. Tanpa harus ada aturan yang membebani, tapi kalau kita punya iman yang kuat, itu gitu. Anadofatu minal iman sering diceritakan, tapi ada sampah di pinggir tidak kita angkat. Abai. Lah itu kita lebaikan. Lah ini, jadi kita orang beragama kenapa tidak kita sampaikan nilai-nilai itu? Agama apapun, partai apapun, begitu, suku apapun. Kalau sudah berbicara alam, kita tidak ada perbedaan. Alam ini adalah tempat bernafas kita, tempat untuk hidup kita. Masalah takdir dan masalah yang lainnya keyakinanmu. Tapi alam ini adalah harus kita rawat bersama, kita bergotong royong. Menurut Pak Mat Berlin, kenapa sih Pak anak-anak kita, anak-anak Indonesia generasi yang saat ini muda begitu ya, milenial, apatis terhadap lingkungan? Karena tidak ada contoh. Jadi orang tuanya tidak memberi contoh yang baik? Ya semuanya, tidak hanya orang tua. Lingkungan juga? Siapa yang memberi contoh? Sekarang Anda tahu namanya YouTube, betul. Tahu Anda namanya Messenger, tahu Andanya WhatsApp. Siapa yang memberi contoh? Terus sekarang ada lingkungan di depan Anda dengan jempol yang kita mainkan tidak pernah diberi contoh. Mengangkat sampah, betul. Main HP, lempar, kok sampah kiri kanan. Terus kita ngomong diri kita bersih. Nah inilah bagaimana kita tidak punya teladan hari ini. Orang-orang yang peduli lingkungan, orang-orang yang cinta lingkungan ini sudah tidak muncul. Gerakan peduli lingkungan banyak, betul. Tapi perorangannya siapa? Yang dilihat kober dan pelaur, menang-menang begitu. Ya semua orang tidak ada yang sempurna. Al-insanu makhluk atau wanisan, manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna Tuhan. Tapi bagaimana manusia ini menjadi suri teladan? Minimal di keluarganya. Gitu. Lah inilah. Jadi kenapa di kota ini
menjadi permasalahan hari ini sampah. Tapi saya melihat bahwa pemerintah sudah mulai tergelitik dengan gerakan. Kami bukan demonstran, jadi kami mengajak. Akhirnya pemerintah sudah mulai. Lah ini memang kewajiban dia. Dia punya relawannya, dia punya pekerja-pekerja lapangan untuk lingkungan. Itu hak pemerintah. Bukan pegiat, itu memang tujuannya. Bersihnya kota adalah tugas pemerintah. Masyarakat ini kenapa membersihkan? Untung di kota kita ini banyak teman-teman 14 kota kabupaten gak cocok sungai ini bersih, demo langsung dengan kantor gubernuran, demo ke sana. Di Batu tidak akan pernah terjadi itu karena apa? Kotanya segar, kekeluargaannya cukup, dan aturan adat terhadap lingkungan ini sebetulnya sudah ada, tinggal dipantik ulang. Aturan terhadap lingkungan sudah ada? Sudah ada. Dengan apa? Pesan-pesan moral tadi. Ada selamatan desa, ada susuk wangan, ada gugur gunung. Ini kan pesan-pesan moral, bukan sesuatu yang sirik. Tapi ini adalah adanya cikal bakal desa, kelurahan, dan kota Batu ini diawali dengan bersih-bersih itu. Kalau nggak bersih, nggak mungkin Kabupaten Malang melepaskan Batu menjadi kota. Wong kotaku mual apa dadekno pemerintahan kota. Karena kita sudah gitu kan. Karena sudah tertata administrasinya, tertata ini, tinggal bagaimana pola masyarakatnya. Karena urbannya terlalu tinggi dan huniannya ini terlalu banyak, akhirnya harus ada sebuah sistem regulasi terhadap penataan ulang ini. Itu. Regulasi terhadap penataan ulang. Kota Batu sudah baik dalam hal itu, Pak, menurut Pak Mat Berlin? Ya masih perlu berbenah kota 19 tahun. Nah, itu kita ngomong menjadi kota yang bersih kayak masih gini. Jauh. Masih jauh. Ngotot kota 19 tahun. Lah ya, kota 19 tahun kita mau ngomong apa? Masih remaja, Pak. Lah, masih remaja. Kita punya konsep ideal. Tapi terus masyarakat ini, masyarakat kolonial ini masih banyak. Masyarakat milenialnya masih sedikit. Siapa yang mau berbicara? Besok berteriak gini ternyata tidak panjang umur, umurnya wis tuwek. Ini yang paling berteriak aja usia saya ke atas. Betul. Iya, ikirane mau ngudur wis arep ngenteni maghrib. Mana yang muda gitu loh. Ya seperti kalian, seperti ini. Yang muda ini ayo diawali sebagai agen perubahan. Kita ini sudah mau mendekati senja. Masih berteriak alam, berteriak gini. Tidak diajak anak muda, Pak. Alam yang sampai tata dulu, ayo kita nikmati bersama, ayo kita syukuri, belum ada kan. Nah itu, yang tua-tua gini, terus akhirnya terjadi bully-bulian, dianggap mau cari panggung, cari gini. Terus ayo kita bareng-bareng buat panggung. Batu dibuat panggung bersama, bersih lingkungan. Tiap hari, yang buang sampah tidak boleh tiap menit. Kita membersihkan tiap minggu, tapi yang buang sampah tiap menit. Dan sampah tetap menumpuk, TPA-nya hanya satu, kendaraannya sekian. Nah gitu. Terus begitu wisata terjadi tiap hari berapa ton, yang ngolah siapa? Nah ini, jadi harus ada mata rantai, simbiosis, mutualisme antara pemerintah. Kata kuncinya pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Bagaimana? Ya sadar. Oh bahwa ini sampah organik. Bagaimana? Nanti ditempatkan organik. Dibuatkanlah insinerator, dibuatkanlah komposter atau untuk apa? Agar tidak terbuang residunya di tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Jadi penyakit. Ya, penyakit. Itu kalau penyakit, pemilahnya siapa? Betul. Kita punya pekerja pemilah. Nggak ada, adanya tukang sampah. Loh, tukang sampah itu kan hanya memindahkan sampah ke tempat sampah. Tidak memilah. Tidak memilah. Siapa memilahnya? Muncullah bank-bank sampah. Nah, sekarang terus begitu dibuat di sana, pemilahnya berapa? Berapa hektar tempat sampah, tapi berapa orang pemilahnya? Semuanya beratribut pencinta lingkungan. Terus diajak milah kapan? Nggak mau. Ya bukan nggak mau. Nggak ada waktu. Karena belum ada pemantik yang kuat dengan aturan yang jelas. Gitu. Jadi pemantiknya harus aturan yang jelas. Otomatis. Sampean di Singapura dilarang buang sampah, tapi orang Singapura buangnya di Batam. Orang Jepang dilarang buang sampah, tapi buang sampahnya di luar negeri. Kenapa? Aturannya kuat. Buang sampah kena justisi sampah yang demikian. Betul. Nah, perda itu dibuang sampah, dihukum bersihkan sepanjang alun-alun selama 3 hari. Diviralkan, ya malu kan. Nah, setiap tamu wisata di Batu jangan bawa plastik. Siapkan. Nah, siapkan apa? Nah, Batu ini punya bambu-bambu ini. Dulu Batu punya. Namanya keranjang. Terus keranjang dari bambu. Dan itu kan orang-orang bawa untuk sayur-sayur di pasar sayur. Saya kecil itu sepanjang sungai. Orang-orang bawa bambu. Itu dari Gunung Sari, ini dari Santrean.
Nah itu. Nah ini ada keranjang-keranjang. Ini kan bisa nanti daur ulang. Nah kalau plastik 120 tahun nggak akan pernah hilang. Anak kita sudah punya buyut sampai cucu, plastiknya belum terurai. Lah, kita ini pelaku gerakan ini. Disinilah sejarah dan budaya harus kita buat. Karena budaya dan sejarah adalah akulturasi. Sejarah adalah sastra untuk menyampaikan narasi-narasi besar terhadap lingkungan. Jadi saya ini di sini dengan teman-teman kober bahasa ini, sak pelauran ini membuat sebuah narasi-narasi. Karena di sini budaya tulis ini sangat lemah, nyoba kita budaya tutur, tapi anak-anak muda diajak budaya tulis. Gadget sudah lengkap semuanya, kenapa tidak menulis kan benar? Hanya whatsappan dan sentilan lagi ini. Tapi tidak pernah kan menarasikan saya gini. Dulu ada filateli, ada kirim apapun. Hari ini nggak ada. Karena filateli apa? Orang mengirimkan perangko, berarti dia sudah berinteraksi dengan yang lainnya, punya koleksi perangko. Hari ini koleksi apa? Ya. Ini. Jadi panjang lebar terhadap sebuah perjalanan kita sampaikan itu batu sangat indah dan harus kita jaga bersama. Oke, Pak Ahmad Berlin, kita balik ke sampah, Pak. Saat ini Indonesia itu adalah produsen kedua terbesar penghasil sampah makanan. Iya. Jadi sebetulnya itu tadi, masyarakat kita ini lebih bangga beli di hipermart, beli di toko-toko siap saji daripada memanfaatkan kuliner yang ada di negeri ini yang berjuta-juta makanan dan kuliner yang diciptakan oleh bangsa kita dan nenek moyang kita. Dengan cara sajian dan cara packing yang bagus, dengan daun-daun yang dipakai. Kita bangga beli pulang dari McDonald, kita bangga dengan ini. Dengan begitu dilihat tetangga sudah membawa tas kresek yang demikian. Di rumah ditumpuk. Tidak orang kaya, orang miskin selalu di situ sampah numpuk di rumahnya. Salah satunya kaos-kaos kegiatan, kaos-kaos apa yang tidak termanfaatkan sudah menjadi sampah di dalam lemarinya. Nah, terus nanti kresek tas-tas, beli sepatu, beli apa, tidak itu. Lah, kenapa kok tidak membuat trash bag yang dibawa sendiri? Nah, inilah bagaimana kita mengajak teman-teman penggiat bank sampah dan yang lainnya, pemerintah nanti memberikan sebuah royalti dengan kreatif-kreatifnya. Lah, disinilah ada ruang publik. Sepis Batu, kalau masuk Batu tidak boleh bawa plastik. Di sini ada rest area yang menyediakan plastik-plastik atau tas-tas yang memang ramah lingkungan. Nah itu sebuah gagasan-gagasan ini yang sering kita pantikkan kepada teman-teman. Kalau masuk Batu nggak boleh bawa plastik. Kalau ada sampah dibuang di tempatnya. Iya, jadi gitu. Itu kapan ya Pak terjadi ya? Aturan. Kalau hari ini, besok bisa terjadi kalau memang pemerintah sudah didok dengan kesepakatannya, karena di sini ada 24 desa kelurahan dan punya ada tempat-tempat wisata dikelompokkan bersama, diajak tanda tangan bareng, dan besok ini ada satgas lingkungan yang bergerak semua selesai. Itu yang sebetulnya menjadi cita-cita kami. Tapi ya gitu, ati ngomong nang sopo. Ya akhirnya kita bergerak bersama-sama lah dengan ini, menyampaikan pesan-pesan itu. Dan salah satunya membuat komunitas Sabers Pungli bersama dengan teman-teman. Ini memang komunitas Sabers Pungli ini terlahir dari sebuah keresahan dan sebuah pertunjukan. Sebuah keresahan dan sebuah pertunjukan. Iya, kita dengan teman-teman mengkonsep sebuah pertunjukan air bicara. Apa itu Pak? Air bicara ini adalah sebuah kelompok musik teman-teman penggiat lingkungan, konservasi penyu, Ranupane, Ranukumbolo, ini berkumpul di Batu. Nah, berkumpul di Batu, diawalilah kita ngobrol, ternyata ketemu dengan Pak Kapolsek di Selekta. Pak, kita pengen buat namanya Sabers Pungli, boleh enggak? Oh boleh Mas, akhirnya disupport lah. Sabers Pungli ini mengawali pada tanggal 31 September 2017. Kita ngawalkan resik kalian dulu, bersih-bersih Batu. Setelah itu puncak acaranya di Coban Talun. Kita ngadakan malam peduli lingkungan bersama dengan teman-teman pemusik penggiat lingkungan. Di sana kita berdiskusi, bernyanyi, bermusik. Nah, setelah itu muncul itu nama air bicara. Akhirnya kita membuat tagline kesadaran terlibat. Kesadaran terlibat. Iya, kesadaran terlibat. Siapa yang sadar harus terlibat.
bawa tumbler sendiri, bawa kaos tangan sendiri, bawa makanan sendiri. Akhirnya disitulah menjadi sebuah trending topik di teman-teman, karena ada Batu Lokal Gate, ada teman-teman penggiat lingkungan, ada teman pariwisata, ada kepolisian, ada Koramil, ada pemerintah. Kita buat tagline bersama, Sabers Pungli. Nah, di situ ada akhirnya slogannya mengalir luar biasa. Itu sebuah semangat. Jadi setiap satu kegerakan semuanya. Pertama diikuti 5-6 orang, sampai lebih dari 1.000 orang. Kalau ada pertanyaan, Pak Berlin kerjanya apa sih? Jawabannya apa, Pak? Saya bekerja untuk memberikan nafkah anak istri. Itu pekerjaan saya. Kalau sama tanya penghasilannya berapa, itu nggak saya jawab. Tapi kalau sama pekerjaan saya bekerja menafkahi anak istri. Sebutannya apa, Pak? 4 tahun sudah komunitas Sabers Pungli. Pak, roadmap-nya Pak, atau rencana-rencana ke depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan? Kita punya rencana, memang kita bergerak dari hulu, berkeinginan bahwa Batu ini sebagai titik nol untuk menjadi barometer Sungai Berantas bersih. Dengan apa? Bukan bersihnya sungai, tapi perilaku masyarakat di sepadan sungai dan sekitar sungai ini punya jiwa untuk peduli terhadap sungai dan sampah. Ini yang terpenting. Nah, sekarang ini tiap hari dibersihkan, tapi kalau tidak punya jiwa. Belum cukup Pak membersihkan sampah di sungai kalau belum ada jiwa. Actionnya kan sudah ada Pak Madarlin. Secara action. Tapi nanti pesannya ke depan kepada siapa? Oke. Nah itu, hari ini kita action banyak. Kami kalau mau mengikuti 55 komunitas penggiat lingkungan yang tergabung menjadi volunteer Sabers Pungli. Dan kita punya 125 volunteer di masing-masing desa. Yang secara relawan dan tidak struktur, karena kami tidak juga terstruktur. Kami tidak mau dianggarkan oleh pemerintah karena kami jangan sampai disibukkan oleh SPJ. Fundingnya dari mana Pak? Ya tadi Bumbu Podomoro, sampean mau ikut ayo. Tapi sampean bawa tumbler sendiri. Saya bawa kaos tangan sendiri, bawa karung sendiri. Kita bergerak secara praktis. Jadi generasi milenial yang apatis, yang tidak peduli akan lingkungan, nggak tahu kekayaan keanekaragaman hayati, kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi harusnya gimana Pak? Ya ini, seperti acara ini. Sering adakan acara ini. Undang semua tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi. Sering adakan acara seperti ini ya Pak? Nah, hari ini kan sudah ada TV Desa di Batu. Betul. Lah, kenapa 24 TV Desa. 24 TV Desa. Sudah nggak menayangkan acara-acara demikian? Sepertinya belum ya Pak? Loh. Atau beberapa saja? Sudah nggak pelatihan reportase terhadap bagaimana untuk mewawancari tokoh-tokoh masyarakat terus menjadi TV sentralnya adalah ATV. Loh, kalau ini terjadi satu hari diberitakan bahwa sampah di Kota Batu menumpuk, jam mungkin seperti BMKG gitu, terjadi ini. Nanti jam sekian terjadi penumpukan sampah. TV-TV desa ini menyampaikan. Apakah tidak ada? Nanti petugas-petugas desa relawan akan muncul. Nah ini tidak hanya sebagai kegiatan-kegiatan seremonial. Sekarang ini menjadi announcer, menjadi apa itu sudah hilang. Belajar nge-MC bahasa Jawa kangelan. Betul. Lah kenapa ATV ini dengan TV desa orang-orang akan mampu bisa belajar menjadi seorang announcer, seorang pembawa acara, reporter dan yang lainnya dengan kearifannya gitu. Akhirnya bisa masuk, sama kebingungan mau masuk ke ruang sesuatu, ternyata di pinggir kandang saja bisa karena anaknya Pak Jo yang menjadi reporternya. Satu kampung delok kabeh. Waduh ini anaknya Pak Nurbani sekarang sudah menjadi manajernya. Manajernya itu ya ini. Loh, akhirnya berarti orang sak Gunung Sari wis delok kabeh kan itu. Lah kenapa tidak itu? Inilah muncul ketokohan ini. Kita kehilangan ketokohan. Semuanya pengen jadi tokoh, akhirnya jadi toko kabeh. Nah, tidak pernah dimunculkan tokoh-tokoh strategis di kotanya.
Kalau muncul di Batu itu dulu banyak tokoh. Akhirnya Batu menjadi kota ini adalah banyak bermunculan tokoh-tokoh yang punya kreatif. Saya ini hanya sebagai serpian saja, karena saya bangga dengan tokoh-tokoh masa lampau. Batu di sini menjadi barometernya para tokoh-tokoh muda Jawa Timur. Nah, hari ini mana? Ada Pak, saya dan teman-teman yang bakal menjadi tokoh-tokoh Kota Batu. Iya. Amin ya Pak ya. Iya. Saya amini, saya doakan. Yang terpenting kan gitu kan, ada rekam jejak yang jelas. Oke. Ya, berorganisasinya jelas. Anak Batu saja dulu di saat Sumpah Pemuda sudah ikut di Dewa Ruci, ikut upacara KNPI Kota Batu, ikut upacara di tengah samudra di kantor Dewa. Sekarang mana? Loh kan itu. Mau menjadi agen perubahan di mana? Dulu sudah punya agen perubahan, sekarang penerus perubahannya mana? Ada pertanyaan, Pak Berlin kerjanya apa sih? Jawabannya apa Pak? Saya bekerja untuk memberikan nafkah anak istri. Itu pekerjaan saya. Kalau sama tanya penghasilannya berapa, itu nggak saya jawab. Tapi kalau sama pekerjaan saya bekerja menafkahi anak istri. Sebutannya apa Pak? Semua pekerjaan pasti bekerja untuk anak istri Pak. Kalau seorang imam keluarga ya. Orang-orang melihatnya itu karena melihat sesuatu secara liberal, bahwa kita tidak melihat. Saya bekerja satu memang di herbal. Yang kedua saya di wirausaha. Yang akhirnya memunculkanlah rumah-rumah wedang rempah, rumah-rumah herbal. Ini adalah salah satu pekerjaan saya. Saya memang ya pernah jadi chef, barista, artisan, acaraki, hairdresser. Nah, itu saya juga pernah. Jadi semuanya, bahkan pedagang, pemulung pernah. Pekerjaan yang saya lakukan adalah bagaimana saya menghasilkan sesuatu, karena saya bukan bekerja yang mengikuti waktu. Saya bekerja sesuai dengan keinginan saya. Tapi alhamdulillah karena saya masih punya Tuhan dan selalu bangun pagi dan diberi kesehatan, akhirnya pikiran saya bisa bekerja. Luar biasa. Aktivis lingkungan iya, pegiat budaya juga iya, entrepreneur juga iya, dan salah satunya adalah kampung wisata Deberan ini. Kampung wisata Deberan ini adalah satu tempat wisata yang dulunya menjadi tempat sampah. Ini tempat sampah. Dulu tempat sampah Pak. Ini tempat sampah yang dikelola oleh teman saya namanya Mas Ogi. Ini dia salah satunya BUMDes di Ororombo. Ini tempat sampah yang diangkat lebih dari 200 ton truk yang akhirnya dikonservasi dengan 7. Orang Jawa ngomong kalau petung sumber di sini sudah tempatnya. Ini ada sumber Andong, sumber Junjung Derajat Bidadari, sumber Tonggo, sumber Gentong, sumber Pokopek, sumber Klerek. Ini lengkap. Mau menggunakan, kenapa minuman ini yang kita buat adalah meracik dari mata air yang ada ini. Ini airnya dari sumber yang ada ini, itu boleh dilihat. Kita rebus, kita buat untuk menjadi sebuah racikan. Kenapa saya harus beli air isi ulang? Pak, nggak banyak teman-teman dari Weekly Talk yang tahu ini minuman apa. Oh iya. Saya sambil minum boleh ya Pak? Boleh. Ini sebetulnya minuman ramah lingkungan. Ini minuman ramah lingkungan. Iya. Karena apa? Tanamannya ditanam di sepanjang bantaran sungai. Sama lihat, ada yang namanya pandan. Pandan di sepanjang sungai ada. Anda melihat ini alang-alang di sepanjang sungai ada. Secang. Terus ada ini jeruk lemon, ada serai, ada mint. Ini kita tanam. Rasanya kaya Pak. Iya, sebagai ruang konservasi. Kami membuat tempat ini adalah bagian daripada keprihatinan ekologi. Jadi kenapa keprihatinan ekologi? Bahwa kita tidak punya minuman-minuman yang disajikan oleh nenek-nenek kita dulu. Betul. Sekarang taunya boba Pak, ini nggak tahu Pak. Iya, ini semua minuman kaleng. Nah inilah pesan ekologi sudah tersampaikan di sini. Dengan air yang bersih, dengan tanaman yang bersih, kita bisa akan menjadi sehat. Tidak harus disuling melalui proses penyulingan air Sungai Berantas menjadi air PDAM. Kita sudah dikasih anugerah ini. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kita jaga mata air. Jadi minuman ini adalah sebuah pesan. Kenapa kok ada minuman-minuman yang demikian ini? Ini salah satu sebetulnya kita lakukan di saat kita perjalanan bersih lingkungan. Ternyata jadi idenya dari sana Pak? Idenya dari sana. Begitu. Oh iya ya, ada tanaman-tanaman ini kok hilang sekarang. Ada POO yang disebut min lokal ini, lo hilang.
Nah, ini. Lah kenapa kita ambil dulu itu untuk cuci tangan dari makan ikan biar tidak bau. Yang mana Pak yang buat cuci tangan? Nah ini dulu buat cuci tangan daun buat makan. min. Daun min. Okay. Nah, min ini ada min coklat yang rasanya kayak sarpa. Nah ini kayak daun lawang ini dimakan seperti eksos. Berarti kan sudah pelega tenggorokan, apalagi alang-alang. Di saat sampean mau bersih lingkungan, orang-orang dulu tidak pernah harus beli minuman siap saji. Tinggal petik makan. Tinggal petik yang ada di sepanjang sungai ini. Lah, enak inilah. ya Pak, ada orang dulu ya, nggak perlu beli ya. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Betul. Pengen seperti dulu, ayo kita buat tempat-tempat tematik. Itu yang terpenting. Jadi pesan kami sederhana sekali, jagalah sungai adalah sebuah ruang peradaban dan bukan tong sampah. Sungai bukanlah tong sampah. Iya. Kalau buang sampah ya di tempat Ya, sampah, atau tempat jangan di sampah, sungai. ya. Pilah. Sekarang jangan ngomong buang sampah. Harus dipilah ya Pak. Loh iya, hari ini orang ngomong buanglah sampah pada tempatnya. Ya buang di tempatnya mana-mana. Jalan juga tempat sampah. Tapi pilah sampah dari rumah. Kalau sampai memilah akan menempatkan sampah ini dengan benar, dengan derajat sampah ini dengan benar. Nah, sampai buang ya buang di mana-mana. Buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Nggak ada tempatnya buang di jalan. Jadi kalau slogan-slogan di SD harus ada tambahannya itu Pak? Ya sudah dirubah mindsetnya kan. Iya sudah dirubah mindsetnya. Pilah sampah dari rumah. Mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang residu. Kenalkan. Jangan aja jargon saja. Kenalkan organik itu rupanya apa? Anorganik itu bagaimana? Residu itu bagaimana? Resikonya mana? Jadikan mata muatan lokal, mata pelajaran lokal. Bahwa kota ini Batu ini adalah rumah kedua bagi wisatawan. Jadi bagaimana pemerintah dengan sikap di segala dinas itu menjadi muatan lokal. ATV sebagai corong kenotnya pemerintah menceritakan berita-berita baik terhadap perkembangan Batu. Nah itu kan penting. Dan saat ini kita juga menyiarkan yang baik-baik kepada teman-teman Weekly Talk. Pak, satu cara untuk menekan banyaknya sampah anorganik yaitu penerapan peniadaan kantong plastik Pak. Ya, jadi kalau untuk peniadaan kantong plastik anorganik itu salah satu bahwa adanya aturan yang bagus, kesepakatan semua stakeholder yang ada di Kota Batu bahwa baik rumah tangga, baik usaha dan baik pemerintahan yang lainnya ada sebuah kesepakatan yang diperdakan atau perwali yang dikuatkan dengan adanya rembuk ekologi. Jadi semua tokoh kepentingan dijak ngobrol, enak elek mlebu Batu itu bagaimana? Karena Batu makin hari sudah hilang ruang-ruang terbuka umumnya, hijaunya itu. Bagaimana? Ya ini angel enggak. Yang penting ada ketulusan bersama. Enggak susah Pak. Tidak susah. Yang penting. Lah memang nanti aturan itu memang mengikat. Semua orang akan merasa kaget. Betul. Iya. Shock terapi dulu di awal. Tapi mau sampai tiap hari sampai hasilkan kok sampai shocknya loh. Nah, itu kan nggak masuk akal. Mau sampai keluar saja bikin aroma parfum yang benar, tapi di depan rumah sampah numpuk. Ini. Saya tidak mengatakan orang lain. Diawali dari mana? Dari diri saya sendiri, keluarga saya. Ini, ayo kita jaga kebersihan lingkungan dari mana? Yaitu dari dalam rumah. Setelah itu dari pintu rumah, halaman rumah, terus jalan sebelah kiri kanan rumah. Nah itu. Lah kalau gerakan ini sudah dilakukan, tidak ada Jumat bersih, tidak ada gerakan sabar pungli. Saya berharap sabar pungli tidak buyar. Oh gitu Pak. Loh, kalau buyar kan berarti masyarakat sudah sadar. Jadi kalau masih ada, still eksis, ya kami akan ada sampai kiamat. Luar biasa. Nah itu, kenapa? Ya kalau memang masyarakat sadar, terus kenapa saya harus mengingatkan? Nah itu, ya dengan kemampuan kami, saya mengingatkan kami, saya bukan pekerja lingkungan. Dan ya itu. Jadi kami bukan pekerja lingkungan. Jadi kami memberikan sebuah solusi-solusi, diskusi-diskusi dan gerakan-gerakan masif kepada masyarakat. Itu harapan kami. Tiap kegiatan besar kami yang kemarin 3 warsa saja kita undang semuanya. Mulai dari Forkopimda sampai dari itu hadir. Itu bukan gara-gara kita ingin dibanggakan dihadiri wali kota dan yang lain, tidak. Tapi ini loh gerakan. Akhirnya wali kota pun bisa memberikan sebuah pesan-pesan kehidupan kepada masyarakat, pesan moral. Dan itu disambut baik. Bukan kami ini, waduh ikut nomor, tidak. Ini ya memang wajar sebuah kota itu ada pemimpinnya. Ya kita hormati, kita hargai pemimpinnya untuk ikut terlibat. Itu.
Semoga aturan-aturan itu ada ya Pak, payung hukumnya ada, jadi tidak sebatas hanya ya tidak semoga Pak, ide-ide. Ya harus ada, kita punya 25 DPR nggak bisa. Oke, harus ada. Harus Bapak ada. Ibu yang terhormat Iya, ya. iya, harus ada. Loh, mohon maaf, saya tidak dalam posisi provokatif atau apa. Itu memang harapan masyarakat. Dan harus saling bergandeng tangan, Pak. Kita mewakilkan, kita mau mendelegasikan, itu tujuan kita itu. Ada pesan-pesan lingkungan, tolong disampaikan dan diterjemahkan. Itu harapan kita. Nah, kalau itu terjadi, wah, semuanya akan merasakan. Yang ngedok aturan iki besok dipatekai dikai dongo, begitu dengan waduh biyen di kota kita gara-gara si fulan bisa melakukan anggar, didoakan. Kan gitu kan. Loh, semuanya kan masyarakat Batu ini masyarakat gotong royong ya? Betul. Nah, kenapa kok tidak kita punya delegasi orang-orang yang memang kita berikan amanah? Ya inilah, ayo keresahan terhadap lingkungan ini kita jawab. Oke. Iya. Oke, teman-teman dari Weekly Talk ya. Jadi kesadaran terlibat itu menjadi PR bersama. Iya. Tidak perlu untuk saling menyalahkan sana sini, harus saling bergandeng tangan karena ini PR cari bersama. solusi, ayo ngobrol. Ada warung kopi ngobrol. Iki ada masalah ini diselesaikan. Siapapun Batu itu hanya kecil. 3 kecamatan dijak lungguh bareng gitu loh. Sambil minum ini Pak, Iya. namanya apa ini Pak? Ya, kalau ini namanya minuman sumber andong. Sumber andong. Ini sumber andong yang ada di sebelah sini. Kita memang nyoba bahwa minuman kami adalah minuman bernarasi dan tematik. Ini Jagatirta. Kenapa kalau disebut Jagatirta? Di arena ini adalah tempatnya air semua. Jadi tempat ini, nah ada endemik yang memang kita eksplorkan, kita ceritakan. Tidak hanya sekedar ngombe Coca-Cola. Di sini Coca-Cola itu apa? Gula. Loh, itu kan gitu. Tidak pernah tahu kan, itu memang dari kaktus yang memang dulu difermentasi. Oke. Dulunya. Nah itu. Dan tidak pernah diceritakan. Indonesia 350 tahun dijajah Belanda gara-gara ini. Gara-gara rempahnya yang kaya. Jadi kita harus bangga ya Pak akan kekayaan rempah. Kita punya keragaman hayati, rempah yang sangat berlimpah, punya ruang publik yang demikian indah. Kenapa tidak dijadikan surga? Batu ini serpian surga dari sekian serpian yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pengingat kita. Lek mlebu surga lho, minimal ketok batu tok lho. Wis rasane seger, berarti apa tidak lebih seger surga itu. Jadi duduk bersama, ngobrol masalah yang ada di Batu, segala macam lingkungan sambil minum wedang ini. Ini surga sudah kan? Di Cafe Andong. Iya, di Cafe Andong. Ya. Oke, terakhir Pak Mat Berlin, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Weekly Talk mengenai cinta akan lingkungan, Pak. Iya. Bergeraklah dengan ketulusan, lihat bahwa di sekitar Anda ini masih ada permasalahan lingkungan. Jadi nyoba kita buka mata, buka telinga, bahwa lingkungan harus kita jaga agar kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Gitu, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Mat Berlin dan juga wedang yang luar biasa hari ini sudah dipersembahkan kepada kami. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman Weekly Talk, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sampai akhir menikmati Weekly Talk, dan juga terima kasih banyak kepada Kampung Deberan yang sudah memberikan ruang alamnya untuk kita bisa nikmati hari ini. Dan teman-teman, kita harus cinta lingkungan ya. Semoga bukan lagi menjadi slogan we have to love our earth, we have to take care of our earth. Yang beda dari manusia dan binatang adalah dimiliki akal dan juga pikiran. Kita buang sampah harus pada tempatnya dan harus dipilah. Jadi apa bedanya manusia dan binatang kalau kita buang sampah sembarangan? Saya Elvina Rahma, pamit undur diri. Weekly Talk. See you next week. Terima kasih banyak Pak Mat.